فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di akhir-akhir muka surat 217 dari Syarah Mutamimah Al-Ajurumiyah. Yang ketiga, kata Syekhul Al-Hamdani, ini terkait dengan masalah apa itu? Yaitu wajibnya mendahulukan khobar. Yang ketiga, kaunul mubtada'i mustamilan ala dhamir ya'udu alal khobar. Apabila mubtada itu mengandungi dhamir yang kembali kepada khobar. Sementara kita telah menjelaskan dhamir itu harus di belakang. Karena apa? Dhamir menjelaskan isim dhamir yang sebelumnya. Saya berjumpa dengan Zaid, saya memuliakan dia. Nah, dia kembali ke Zaid yang disebutkan sebelumnya. Tak boleh kita mengatakan saya berjumpa, misalkan apa ya, saya menyesal jumpa dia, saya jumpa Zaid. Nah, tak boleh, tapi apa? Saya jumpa Zaid, baru apa? Saya menyesal bicara berjumpa dengan dia. Jadi dhamir itu harus di belakang untuk menjelaskan isim dhamir yang sebelumnya. Baik, nah, sekarang masalahnya kalau di dalam mubtada ada dhamir, yang mana dhamirnya ini kembali ke khobar, nah, khobar harus didahulukan. Isim dhamir harus didahulukan. Nahwu qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, am ala qulubin aqfaluha, ataukah di atas hati-hati mereka itu ada penguncinya. Baik, mubtada'nya aqfaluha, tapi ha di sini kembali kepada apa? Kepada dhamir ha di sini kembali kepada khobar, yaitu ala qulub. Ini jar majrur dianggap sebagai apa di sini? Sibuk jumlah sebagai khobar. Baik, tak boleh dibalik, mubtada didahulukan. Am aqfaluha ala qulubin, ha kembali ke mana nanti? Tak boleh. Ha harus kembali ke depan, bukan ke belakang. Qal idlau ukhira, karena seandainya khobarnya diakhirkan, berarti qulubin diakhirkan. Am aqfaluha ala qulubin, ada dhamiru ala mutaakhir, berarti dhamirnya kembali kepada sesuatu yang diakhirkan. Lafdhan wa rutsbah, secara lafadznya di belakang, dan itu tak boleh. Demikian pula rutsbah, levelnya. Level apa ini? Qulub, yaitu dia sekedar nakirah biasa, levelnya sangat lemah. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak boleh. Yang keempat, kaunu taqdimil mubtada yuqi'u fil labsi bi syai'in akhar. Apabila mubtada didahulukan ternyata menyebabkan kerancuan dengan sesuatu yang lain, maka wajib mubtadanya diakhirkan. Kalau dikhawatirkan terjadi kekacauan. Nahwu fid dari rajulun. Baik. Di rumah itu ada seseorang misalkan. Nah, ini rajulun sebagai mubtada, dia tidak boleh didahulukan. Rajulun fid dari, tak boleh. Idlau quddimal mubtada, karena jika mubtadanya didahulukan, lawata al-labs bis sifat, niscaya akan terjadi kerancuan dengan sifat. Ya, rajulun fid dari. Kita tahu bahwasanya jar majrur syibhul jumlah itu ataupun jumlah bahkan ismiyah kah, fi'liyah kah, kalau dia datang setelah nakirah, maka dia adalah na'at, sehingga orang boleh salah paham itu. Jangan-jangan rajulun fid dari bukan khobar, tetapi apa? Jangan-jangan dia adalah na'at dari rajulun. Makanya agar orang tidak salah memahami i'rabnya fid dari didahulukan, agar jelas bahwasanya dia adalah khobar, bukan na'at dari rajulun. Baik. Kemudian kata beliau di sini, in anna ihtiyajan nakirah lil wasf li tahtassa bihi aksar, karena hajat nakirah kepada suatu wasf, suatu na'at, agar dia menjadi khusus ini lebih banyak, hajatnya lebih kuat min ihtiyajiha lil khabar, daripada hajat dia kepada khabar. Kita tahu bahwasanya inti pembicaraan orang Arab adalah untuk memberikan faedah.
Dan faedah itu lebih jelas apabila suatu lafaz itu mukhtas, yaitu memiliki kekhususan. Sementara kalau sekedar nakirah, dia sifatnya adalah syuyu, yaitu meliputi banyak perkara. Namanya nakirah. Rajulun masih meliputi banyak perkara. Kita tak tahu rajulun ini siapa. Maka ini tidak ada faedahnya. Sekedar rajulun tidak memberikan faedah yang banyak. Maka nakirah memerlukan apa itu at-takhsis, dikhususkan dengan apa? Mungkin dengan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, atau dikhususkan dengan syibhul jumlah. Makanya nakirah itu cenderung mencari pengkhusus agar menjadi mendekati ma'rifah. Sehingga apabila nakirah itu disusuli dengan suatu jumlah atau syibhul jumlah, yaitu rajulun fiddari, dia akan lebih condong kepada na'at. Fiddari itu na'at, agar nakirahnya menjadi mahsusah, daripada apabila dia memerlukan khobar. Karena apa? Nakirah tidak memerlukan khobar. Seringkali dia justru lebih memerlukan apa itu? Na'at, untuk mengkhususkan dia. Apalagi kita tahu sebenarnya yang namanya mubtada itu harus ma'rifah. Nah, kalau ini rajulun, ini nakirah. Sehingga untuk menguatkan agar dia menjadi ma'rifah, dia akan berusaha mencari penguat, mencari pengkhusus. Nah, tatkala yang paling dekat dengan dia adalah fiddari, misalkan rajulun fiddari, maka cenderungnya adalah fiddari bukan khobar. Fiddari akan menjadi apa? Na'at. Sehingga timbul kerancuan. Orang yang berbicara ingin menjelaskan bahwasanya ini jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Rajulun adalah mubtada, fiddari adalah khobar. Akan tetapi orang yang mendengar, kalau orang yang mendengar paham bahasa Arab, dia akan menyangka bahwasanya jumlahnya belum mufidah. Kenapa? Rajulun ini nakirah, dia memerlukan na'at, sehingga pendengar akan memandang fiddari itu na'at. Kemudian berarti apa? Khobar belum ada, maka dia masih menunggu. Sehingga cara menerjemahkan, seandainya rajulun fiddari bukan ada seorang lelaki di rumah, ini bahasa kita. Tapi untuk bahasa Arab, rajulun fiddari adalah seorang lelaki yang ada di rumah itu, nah masih menunggu sesuatu yang setelahnya. Ada apa? Baik. Makanya agar tidak terjadi kerancuan, wajib apa itu? Mubtada yang nakirah itu diletakkan di belakang, agar jelaslah bagi si pendengar bahwasanya fiddari ini bukan na'at, tetapi dia adalah khobar, agar tidak timbul kekacauan, dan agar jelaslah bagi dia jumlahnya ini sudah jumlah mufidah. Orang boleh berhenti di situ, orang yang bercerita sudah boleh berhenti di situ. Di rumah itu ada seseorang. Jadi sudah dititik. Tapi kalau dibalik, rajulun fiddari, orang masih menunggu-nunggu, mana khobarnya? Itu tuh khobarnya fiddar. Itu fiddari itu na'at. Karena apa? Mubtadanya nakirah, dia perlu na'at. Nah, nanti akan timbul perdebatan. Sehingga agar tidak timbul kekacauan macam itu, fiddari diletakkan di depan, agar pendengar yang tahu bahasa Arab paham ini adalah khobar. Sehingga tidak menunggu-nunggu cerita yang berikutnya. Ini sudah titik, fiddari rajul, di rumah itu ada seseorang, tak kosong rumah itu. Baik. Kemudian wa aidan yan'atimul musawwighu lin nakirah, dan juga apabila rajulun diletakkan di hadapan, mubtada'nya itu berupa nakirah dan diletakkan di depan, maka dia akan kehilangan musawwigh, faktor yang memperbolehkan ma'rifahnya itu mubtada'nya itu nakirah. Kita tahu di antara perkara yang menyebabkan mubtada itu boleh nakirah adalah dia diakhirkan. Kalau dia diakhirkan boleh. Kalau dia di depan tak boleh, karena akan menimbulkan kebingungan, karena dia nakirah. Jangan-jangan lafaz setelahnya adalah na'at, bukan khobar. Karena apa? Peraturan yang mendasar mubtada itu harus ma'rifah. Baik, makanya kalau kita lihat di Quran, mubtada yang muqaddam selalu ma'rifah, kecuali ada qarinah yang kuat, musawwigh, faktor yang memperbolehkan nakirah, apa itu? Mubtadanya itu nakirah. Baik. Fahadha mujmalu ma asyara ilaihil musannif. Inilah
penjelasan global dari yang diisyaratkan, yang ditunjukkan oleh si penulis. Ilahuna wallahu a'lam.